Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di diskusi Technopreneurship pada bagian yang ketiga, yakni analisa kelayakan atau feasibility analysis. Baik, secara umum ini adalah poin-poin yang nanti kita jadikan sebagai target setelah kita mempelajari bagian feasibility analysis ini. Poin yang pertama tentunya kita jadi memahami betul apa dan mengapa feasibility analysis itu menjadi sangat penting. Kemudian poin kedua, ketiga, dan selanjutnya kita bisa memaknai dengan benar bagian-bagian atau komponen dari analisa kelayakan yang meliputi analisa kelayakan produk, analisa kelayakan market atau target, analisa kelayakan organisasional, dan yang terakhir analisa kelayakan finansial. Jadi kurang lebih 4 komponen ini akan menjadi target pemahaman yang akan kita dapatkan setelah kita mendiskusikan topik ini. Oke, selanjutnya inilah yang dipahami atau yang dimaksud dengan analisa kelayakan. Feasibility analysis ini merupakan sebuah proses yang tentunya ini merupakan proses atau evaluasi awal pada pengembangan ide bisnis. Proses ini diharapkan nanti memungkinkan kita untuk menentukan apakah ide bisnis yang akan kita eksekusi nanti visible atau tidak. Viable atau visible merupakan kemampuan sebuah konsep atau kelayakan sebuah konsep untuk dapat bekerja atau berjalan seperti apa yang diinginkan. Nah, jadi secara umum feasibility analysis ini bertujuan untuk menentukan apakah ide yang kita ungkap pada saat awal hendak menyelenggarakan sebuah usaha itu layak untuk kita lanjut atau tidak. Oke, selanjutnya, kapan sepatutnya kita melaksanakan analisa kelayakan? Timing yang tepat saat kita untuk melakukan analisa kelayakan adalah di saat awal atau bersamaan dengan saat kita merancang prospek dari bisnis baru kita. Ya, jadi bukan dilaksanakan setelah rencana bisnis selesai, tetapi justru di awal atau berbarengan dengan pemikiran, perencanaan, prospek dari bisnis yang akan kita usulkan. Nah, consideration, pertimbangan, ataupun pemikiran berkenaan dengan analisa kelayakan itu tujuannya tentunya untuk melihat secara holistik terkait dengan ide bisnis kita sebelum kita membelanjakan resource atau sumber daya untuk mengawali bisnis kita. Jadi benar-benar tidak ada pembelanjaan sebelum kita melakukan analisa kelayakan. Nah, komponen apa saja atau aspek-aspek apa saja yang perlu dianalisa kelayakannya? Secara umum memang terdapat banyak sekali aspek-aspek tersebut. Ya, di antaranya ada aspek produk atau service yang hendak kita launch, kemudian target atau spesifik customer yang akan kita sasar, organisasional analisis, serta tentunya finansial. Namun di luar itu semuanya, sebenarnya masih banyak sekali aspek-aspek yang bisa kita analisa. Beberapa framework yang bisa kita lihat di sini tampak menawarkan sejumlah aspek-aspek untuk dianalisa visibilitasnya yang berbeda-beda antara satu framework dengan framework yang lain. Namun secara umum,
saya lebih menyetujui dan prefer terhadap keempat aspek ini, yakni aspek produk, target, organisasi, dan finansial. Ya, semua bergantung kepada ide bisnis yang hendak kita launch, tetapi tentunya beberapa bagian bisa kita tambahkan. Seperti halnya misalnya legal, kaitannya dengan regulasi. Ini mungkin untuk beberapa konsep bisnis perlu mempertimbangkan aspek legalitasnya. Oke. Nah, selanjutnya, artinya setelah kita mempropos atau menyampaikan ide bisnis kita, maka selanjutnya sebelum pembiayaan itu kita kucurkan, inilah yang patut kita consider dengan sangat-sangat intens, yakni kajian kelayakan berkaitan dengan produk, berkaitan dengan market, berkaitan dengan organisasi, dan finansial. Jika seandainya keempat aspek ini bisa kita katakan menghasilkan jawaban iya, jadi produk dan service itu atau produk yang akan di-launch itu iya, memenuhi tingkat kelayakan tertentu, kemudian di aspek industri juga iya, ada market yang cukup clear di situ, dari pengelolaan organisasinya juga sangat memungkinkan, serta ada dukungan finansial yang mencukupi, maka tentunya selanjutnya adalah proceed ya. Jadi melanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni perencanaan atau penyusunan bisnis plan. Namun demikian, apabila ya ada beberapa areal yang menghasilkan jawaban tidak, maka perlu kita batalkan atau kita coba untuk reshape atau rethinking mengenai bisnis idea yang kita tawarkan. Jadi seandainya mungkin ada 2 no dan 2 yes, nah ini mungkin perlu penajaman, artinya mencoba untuk mencari peluang-peluang yang memungkinkan aspek yang sebelumnya memiliki value no bisa menjadi yes. Ya, jadi ide bisnis awal mungkin pada akhirnya nanti akan berbeda setelah kita mendapatkan hasil kajian kelayakan yang kita lakukan. Baik, inilah 4 poin utama yang akan menjadi diskusi kita di slide selanjutnya berkenaan dengan kajian kelayakan. Ini adalah rincian atau outline secara komprehensif, poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan analisa kelayakan di 4 aspek. Oke, pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai produk atau service feasibility analysis. Jadi yang kita lakukan adalah menganalisa kelayakan produk atau service yang kita tawarkan. Tujuan dari kegiatan ini tidak lain adalah untuk menilai secara keseluruhan daya tarik yang dimiliki oleh produk atau service yang kita usulkan, yang menjadi bisnis ide kita. Ya, artinya sebelum nanti kita akan banyak aktivitas berkenaan dengan pengembangan produk baru, ya, tentunya harus bisa diyakinkan bahwa produk atau service atau layanan yang hendak kita develop ini memang merupakan layanan atau produk yang cukup prospektif. Artinya, produk itu menjadi produk yang diinginkan oleh customer. Nah, 2 hal penting yang harus kita lakukan berkaitan dengan analisa kelayakan khususnya untuk produk ini, yakni adalah komponen dari daya tarik produk itu sendiri dan kebutuhan atau permintaan yang muncul dari produk yang kita usulkan. Sebagaimana sebuah konsep yang menyebutkan bahwa daya tarik dari sebuah produk yang terakumulasi dengan kemampuan membeli oleh customer
itu nanti akan membentuk demand. Ya, tentunya semakin besar aspek daya tariknya atau aspek kemampuan untuk membeli dari customer, hal ini tentu secara akumulatif akan memperbesar prospektus kita dalam melaunch atau mendevelop produk usulan kita. Nah, di tahapan untuk mengidentifikasi daya tarik atau desirability dari produk kita, itu kita bisa melakukan identifikasi melalui sejumlah pertanyaan ringan. Jadi sebagai contoh saja, ini adalah basic appeal ya. Jadi daya tarik dasar dari produk yang kita tawarkan. Jadi misalnya cobalah kita renungkan apakah produk yang kita usulkan itu make sense. Jadi secara logika itu memenuhi kebutuhan, terbeli, teknologi yang digunakan untuk meng-create itu ada. Jadi hal-hal yang sepele ini bisa misalnya kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan atau untuk mengakses seberapa besar daya tarik dari produk yang kita usulkan. Apakah itu reasonable, apakah itu sesuatu yang akan menjadikan customer kita excited ya, atau hal-hal yang lain ya, apakah misalnya hal atau produk yang kita create itu memenuhi tren environmental. Jadi misalnya isu-isu yang berkenaan dengan plastik misalnya. Kita lagi tidak ingin menggunakan produk-produk yang berbasis plastik misalnya, karena isu berkenaan dengan sulitnya memusnahkan plastik, maka apakah memungkinkan produk yang kita buat tergolong sebagai produk yang ramah lingkungan? Ya, artinya berarti kita produk yang kita usulkan align dengan tren isu environmental yang ada saat ini. Dan mungkin juga kaitan dengan waktu. Apakah ini momen yang tepat untuk memperkenalkan produk atau layanan kita kepada pasar? Ya, misalnya sekarang kita mencoba create masker yang fashionable ya, artinya tidak hanya sekedar masker dari aspek kesehatan yang melindungi, tetapi juga dari sisi fashion itu juga bisa memenuhi kebutuhan pengguna. Artinya penggunaan fashion yang menyesuaikan dengan wardrobe yang dia gunakan. Nah, tentunya kalau kita launch produk masker itu yang memiliki tadi ya feature-feature yang bisa sesuai dengan fashion kita itu, saat ini merupakan saat yang tepat. Ya, kenapa? Ya, kondisi atau situasi pandemi saat ini merupakan saat yang cukup tepat untuk launching produk itu. Tapi mungkin akan menjadi sedikit masalah atau ada sedikit kesulitan bagi kita untuk memperkenalkan produk masker di saat misalnya kondisi tidak seperti pandemi saat ini. Ya, jadi ini beberapa contoh pertanyaan yang bisa kita renungkan yang nantinya apabila kita jawab, ini memungkinkan kita bisa mendapatkan poin-poin daya tarik utama. Nah, beberapa hal yang lain juga bisa menjadi acuan. Misalnya, hampir semua pengguna masker-masker standar medik itu keluhannya adalah bernafas tidak menjadi lega, kemudian efek panas dari karbon yang kita keluarkan, apalagi untuk mereka yang menggunakan kacamata, mungkin ketika kita menghela nafas, mengeluarkan nafas itu memberi efek berembun pada kacamata. Nah, apakah kita bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan itu? Jika permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan produk kita, di mana misalnya masker itu ramah lingkungan, masker itu menjadi penyelesaian masalah dari masker-masker yang sebelumnya, yang panas lah, yang tidak lega, kemudian memberi efek berembun pada kacamata, itu bisa kita selesaikan,
maka tentunya kita bisa mendapatkan poin-poin daya tarik utama dari produk yang kita tawarkan.